Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alan Harensa Pamungkas. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang teknologi layanan jaringan. Apa sih teknologi layanan jaringan itu? Teknologi layanan jaringan adalah teknologi yang dirancang dan dibangun untuk melayani pengguna yang menggunakan berbagai macam perangkat yang berbeda. Adapun tujuannya adalah untuk membangun dan merancang sebuah jaringan yang sangat efektif. Teknologi layanan jaringan juga merupakan sistem yang memiliki materi standarisasi, di mana yang menjadi ukuran standarnya ada protokol yang dipergunakan. Nah, protokol sendiri merupakan suatu aturan yang bersifat mengatur atau memberikan izin ketika terjadinya hubungan komunikasi dan ketika terjadinya proses perpindahan data antar lebih dari satu komputer. Secara umum, protokol ini digunakan sebagai komunikasi real-time dengan menggunakan standar tertentu. Kemudian tujuan dari penggunaan protokol yakni melakukan proses deteksi terhadap ada atau tidaknya koneksi fisik yang terhubung dengan komputer atau mesin lainnya, melakukan metode dalam proses jabat tangan, melakukan proses negosiasi dalam berbagai macam karakteristik yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, melakukan proses pengaturan untuk mengawali dan mengakhiri suatu pesan atau sinyal. Melakukan proses pengaturan untuk melakukan format pesan yang digunakan, melakukan penentuan langkah maupun tindakan ketika terjadi kerusakan pada pesan atau ketika pesan tidak sempurna, melakukan proses deteksi untuk mengetahui terjadinya kerugian yang berhubungan pada jaringan dan akan melakukan tindakan sebagai solusinya, digunakan untuk mengakhiri setiap proses dari suatu koneksi yang sebelumnya telah berjalan. Untuk selanjutnya, teknologi komunikasi data internasional. Adapun di antaranya meliputi yang pertama ada Badan Standar Eropa yang meliputi ETSI atau European Telecommunication Standards Institute yang merupakan sebuah badan independen yang menetapkan standar untuk komunitas. Lalu ada CEN, European Committee for Electrotechnical Standardization, yaitu sebuah badan standarisasi yang digunakan sebagai teknologi informasi. Dan yang kedua ada Badan Standar Amerika yang meliputi IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers, yaitu suatu teknisi elektro yang digunakan sebagai asosiasi internasional. Contohnya adalah jaringan LAN. Lalu EIA, Electronic Industries Association, yaitu sebuah organisasi pabrik perangkat elektronika. Contohnya RS232. Lalu FCC, Federal Communication Commission, yaitu sebuah badan regulasi yang ditugaskan langsung oleh pemerintahan. Lalu yang terakhir TIA, Telecommunication Industry Association, yang merupakan lembaga yang bertugas melakukan adaptasi standar dunia sebelum sampai pada lingkungan. Kemudian ada Organisasi Standar Teknologi Komunikasi Global. Adapun organisasi tersebut diantaranya adalah yang pertama ada ITU, International Telecommunication Union, yaitu lembaga khusus PBB yang bertanggung jawab dalam bidang telekomunikasi yang dibagi ke dalam dua standar khusus, yakni ITUT yang berfungsi mempublikasikan rekomendasi pada jaringan telekomunikasi publik, dan ITUR yang berfungsi mempublikasikan rekomendasi terhadap aspek-aspek radio seperti penggunaan frekuensi di seluruh dunia. Yang kedua ada ISO, International Standards Organization, yang berperan melakukan standarisasi dan protokol komunikasi data. Yang ketiga IEC, International Electrotechnical Commission, yang berperan melakukan standarisasi aspek elektromekanikal, keselamatan, dan juga lingkungan. Lalu yang terakhir IETF, Internet Engineering Task Force, yakni lembaga yang bertanggung jawab dalam arsitektur internet dan bertugas mengatur standarisasi protokol TCP atau IP dalam internet. Teknologi layanan jaringan juga merupakan teknologi yang sangat penting untuk berkomunikasi,
Nah, di sini terdapat 3 teknologi yang diperlukan untuk kelancaran berkomunikasi lewat jaringan komunikasi. Apa saja? Yang pertama ada transmisi, yaitu sebuah proses pembawa informasi antar endpoint yang terjadi di dalam suatu sistem atau jaringan. Medianya yaitu kabel serat optik, kabel tembaga, gelombang radio, dan inframerah. Yang kedua ada switching, yaitu teknologi yang digunakan oleh switch untuk menghubungkan panggilan pada jaringan telepon dan untuk memforward paket dari satu link pada link lainnya. Dan yang ketiga ada signaling, yaitu sebuah mekanisme yang memungkinkan posisi entitas berada pada suatu jaringan. Contohnya, perangkat pelanggan, switch, dan sebagainya. Teknologi layanan jaringan juga merupakan sebuah komunikasi data, yang mana definisi dari komunikasi data itu sendiri merupakan proses pengiriman dan penerimaan data yang terjadi dari dua device atau lebih yang kehadirannya terhubung di dalam satu jaringan. Beberapa hal yang diperlukan oleh teknologi layanan jaringan komunikasi data adalah sebagai berikut. Jenis-jenis komunikasi data. Ada transmitter, yaitu sebuah data yang dibangun atau dibangkitkan oleh sistem. Lalu transmission system, yaitu sebuah transmisi tunggal yang biasa digunakan oleh suatu jaringan. Receiver, yaitu pihak penerima sinyal yang berasal dari sistem transmisi. Lalu destination, yaitu pihak penangkap data yang sebelumnya telah dihasilkan oleh receiver. Fungsi komunikasi data ada 3, yaitu berguna untuk memberikan informasi kepada orang atau pihak yang tepat dengan ketepatan waktu yang sesuai. Berguna memberikan informasi data-data tertentu dan memberikan informasi data terbaru. Dan berguna memudahkan orang-orang untuk melakukan komunikasi jarak jauh dengan baik. Selanjutnya, perangkat komunikasi data yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, DCI, Data Communication Equipment, yakni perangkat yang berfungsi untuk menyalurkan informasi dari lokasi satu ke lokasi lainnya. Yang kedua, DTI, Data Terminal Equipment, yakni perangkat yang berfungsi untuk mengatur masuk keluarnya informasi. Dan yang terakhir, DCUU, Data Communication Control Unit, yakni perangkat yang berfungsi sebagai pengatur hubungan peralatan. Bandwidth dalam komunikasi data. Bandwidth merupakan sebuah ukuran luas atau lebar yang digunakan dalam cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam keadaan medium transmisi. Jenis-jenis bandwidth meliputi bandwidth dalam hosting, yaitu bandwidth yang ditentukan dari seberapa banyak Anda melakukan upload atau download. Dan bandwidth dalam jaringan, yakni transfer rate jumlah data yang dibawa dari titik satu ke titik lainnya pada jangka waktu tertentu, biasanya dalam hitungan detik. Lalu, throughput dalam komunikasi data. Throughput merupakan bagian yang menggambarkan bandwidth yang sebenarnya atau secara aktual. Throughput digunakan ketika kondisi jaringan internet sedang melakukan proses download suatu file dengan ukuran tertentu. Kemudian model OSI layer dalam komunikasi data. Model OSI layer digunakan untuk mengatur layanan komunikasi data yang terbagi menjadi 8 kelompok. Di antaranya yaitu yang pertama, physical layer berguna untuk menjelaskan proses spesifikasi listrik, proses mekanis, dan fungsionalnya sebagai salah satu cara untuk menangani data jaringan. Yang kedua, data link layer berguna untuk menjelaskan proses untuk melakukan deteksi dan memperbaiki error data dalam tingkat rendah selama kondisi transfer data antar lapis fisik dan masih dalam kondisi lapis di atas lapis fisik. Yang ketiga, network layer berguna untuk menjelaskan proses routing atau proses pengedaran data di antara alamat jaringan dan digunakan pula untuk memastikan apakah pesan sudah berhasil terkirim dengan lengkap dan akurat.
Yang keempat, transport layer berguna sebagai cakupan penetapan hubungan yang sesuai, yakni ketika memulai proses transmisi data dan proses membebaskan hubungan setelah transmisi berakhir. Yang kelima, session layer berguna sebagai cakupan proses yang sedang berlangsung, yakni untuk mengontrol transfer data, mengatasi terjadinya error transmisi, dan untuk mengelola record transmisi yang telah dikirim. Yang keenam, presentation layer berguna melakukan kontrol kaidah karena nantinya akan digunakan untuk memformat transmisi data. Yang ketujuh, application layer berguna menjelaskan spesifikasi untuk ruang lingkup di mana aplikasi jaringan menjalin komunikasi dengan layanan jaringan. Yang kedelapan, TCP/IP merupakan standar protokol yang menjalankan konsep connection oriented, yang artinya terdapat dua komputer yang melakukan proses pertukaran data dan kedua komputer harus terhubung di dalam suatu jaringan. Dan yang terakhir, komunikasi suara. Selain berperan sebagai komunikasi data, teknologi layanan jaringan juga berperan sebagai komunikasi suara. Terdapat beberapa hal yang menggunakan layanan jaringan lewat komunikasi suara, di antaranya sebagai berikut, yaitu komunikasi lewat telepon, komunikasi lewat radio siaran, komunikasi lewat audio, komunikasi lewat radio panggil, komunikasi lewat radio amatir, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, teknologi layanan jaringan ini adalah teknologi yang tengah bebas kita nikmati saat ini, yang mana dengan adanya teknologi telekomunikasi ini, ada banyak hal yang semula sulit dilakukan menjadi mudah, seperti misalnya melakukan komunikasi jarak jauh, mengakses berbagai macam komunikasi, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah kita ketahui dan kita rasakan sendiri, bahwasanya teknologi layanan jaringan selalu melakukan pembaruan dengan tujuan ingin memudahkan setiap keperluan dan kebutuhan kita di ranah digital. Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan terus berkembang, kehadiran teknologi ini juga akan berdampak pada banyak hal, khususnya dalam berbisnis. Nah, kurang lebih demikian materi tentang teknologi layanan jaringan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun dalam penyampaian materi, saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.